Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, sebuah kios bahan bakar minyak BBM di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Minggu kemarin pagi ludes terbakar. Kebakaran yang mengakibatkan pemilik kios mengalami luka bakar ini diduga karena korban mengisi BBM ke sepeda motornya di dekat kompor yang menyala. Kebakaran yang terjadi di kios BBM di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang pada Minggu sekitar pukul 6.30 pagi itu sempat membuat warga sekitar panik. Apalagi saat kejadian sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras. Ledakan tersebut berasal dari sepeda motor milik korban yang juga merupakan pemilik kios BBM eceran bernama Gadot berusia 65 tahun. Menurut keterangan sejumlah warga, kebakaran diduga akibat kelalaian korban. Saat itu korban mengisi BBM ke sepeda motor miliknya dengan jarak terlalu dekat dengan kompor menyala yang sedang memasak air. Kebakaran itu mengakibatkan satu kios termasuk sepeda motor milik korban ikut terbakar. Bahkan korban mengalami luka bakar di bagian lengan dan kaki hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadiannya sekitar jam 6.30 pagi itu ada suara ledakan. Pas kita keluar dari rumah ternyata di salah satu kios minyak punya warga terjadi kebakaran. Dan warga mulai berdatangan untuk menyelamatkan dan pemadam pun sigap datang. Nah, untuk sementara Amang Godot ada sedikit terbakar karena percikan minyak. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setempat yang mendapat informasi langsung menuju ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas berusaha mencegah agar kebakaran tidak menjalar ke bangunan lain yang posisinya berdempetan. Terlebih bangunan di sekitar lokasi umumnya bermaterial utama kayu yang mudah terbakar. Jadi ini kayak terbakar satu kios BBM, ya satu kios BBM terbakar dengan tadi ada satu korban ringan aja, luka bakar ringan dan sudah kita evakuasi ke rumah sakit. Nah, ini untuk dugaan sementara kita masih dalam investigasi, masih dalam penyelidikan ya. Nanti mungkin dari pihak kita, kemudian pihak Polres nanti untuk bisa dikonfirmasi ke pihak mereka untuk penyebab karena korban belum bisa kita tanyakan. Kasus kebakaran tersebut sekarang telah ditangani aparat kepolisian Polsek Ketapang guna mengungkap penyebab pasti musibah yang terjadi tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur dan Dinas Pemuda dan Olahraga setempat melakukan serah terima pinjam pakai gedung futsal Stadion 29 November Sampit sebagai gudang logistik pemilu 2024. Gedung ini, pemirsa, akan dijadikan gudang logistik pemilu hingga November 2025 mendatang. Serah terima pinjam pakai gedung futsal Stadion 29 November Sampit sebagai gudang logistik pemilu 2024 ditandai dengan penandatanganan kesepakatan atau MOU antara KPU Kota Waringin Timur dengan Dinas Pemuda dan Olahraga setempat Senin 4 Desember. Gedung milik pemerintah daerah tersebut sebenarnya telah dimanfaatkan KPU Kota Waringin Timur sejak beberapa bulan terakhir, di mana saat ini sudah ada sejumlah logistik pemilu yang disimpan di gedung tersebut.
Digunakannya gedung futsal sebagai gudang logistik pemilu ini sempat mendapat penolakan dari para pecinta olahraga futsal. Namun karena akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara yakni pemilu, maka akhirnya hal itu dapat dipahami. Karena bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan pemilu tahun 2024 adalah agenda-agenda politik Republik Indonesia ini yang harus kita dukung, harus kita support. Sehingga dari pemerintah Kabupaten Kotim memberi pemahaman, beri pengertian kepada generasi muda bahwa bagaimanapun juga kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas segala-galanya. Makanya untuk itu sudah mulai paham dan sudah mengerti. Akhirnya MOU bisa dilaksanakan hari ini bahwa sampai tahun 2025 ya November kalau nggak salah itu untuk futsal dimanfaatkan untuk gudang logistik oleh KPU. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki menyebut gedung futsal Stadion 29 November Sampit dinilai representatif dan memenuhi kriteria sebagai gudang logistik pemilu. Selain bangunan yang luas, gedung itu juga relatif aman dan nyaman. Tidak hanya sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu, seluruh kegiatan persiapan logistik pemilu 2024 akan dilaksanakan di gedung tersebut. Sebelum nantinya, logistik pemilu didistribusikan ke seluruh kecamatan di Kota Waringin Timur. Pertama terkait dengan luasan, kemudian juga sirkulasi udara, kemudian juga pemantauan keamanan, itu banyak kriteria-kriterianya. Dan yang paling layak itu ada di gedung futsal itu. Kami melihat gedung-gedung lain belum layak untuk penyimpanan logistik ini. Di gudang itu pertama kita menerima kedatangan, menyusun di sana untuk melakukan penyimpanan, sortir pun di sana. Jadi sortir itu kan bukan barang datang itu kita buka kondisinya baik atau tidak. Nah itu kegiatan penyortiran. Nah kemudian juga pelipatan nanti juga di sana, pengepakan, kemudian perakitan kotak suara, bilik semua di sana. Jadi memang harus ada spare tempat yang cukup luas dan memadai. Pinjam pakai gedung futsal Stadion 29 November Sampit berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ke depan hingga November 2025. Selain untuk gudang logistik Pileg dan Pilpres, gedung itu juga akan dijadikan tempat penyimpanan logistik pemilihan kepala daerah tahun 2024. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sebagai wilayah strategis dan mudah diakses, Kabupaten Kota Waringin Timur disebut sebagai pada zona hitam narkotika. Untuk mengatasinya dinilai perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Namun sayangnya pembentukan BNNK masih terkendala moratorium. Dari tahun ke tahun, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kota Waringin Timur terus menunjukkan peningkatan kasus. Bahkan daerah ini disebut berada pada zona hitam narkoba. Kondisi itu tidak lepas dari lokasi Kota Waringin Timur yang strategis, khususnya Kota Sampit. Selain mudah diakses melalui jalur darat, Kota Waringin Timur juga bisa diakses melalui udara dan laut. Terbukanya wilayah ini kerap dimanfaatkan para oknum dalam menyelundupkan narkoba. Dalam menangani hal itu perlu dibentuk BNNK. Pemerintah Kota Waringin Timur bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Tengah telah lama mematangkan persiapan pembentukan BNNK. Lahan pembangunan gedung BNNK juga sudah disiapkan. Hanya saja pembentukan BNNP terkendala pemberlakuan moratorium oleh pemerintah pusat. Untuk itu, dalam waktu dekat Bupati Halikinur akan mengusulkan pencabutan moratorium dalam pembentukan BNNK di Kota Waringin Timur. Apalagi kita tahu, kita prihatin bahwa Kota Waringin Timur kan dikatakan zona merah, bahkan mungkin zona hitam peredaran narkoba. Karena kita memang memahami bahwa posisi geografis kita berada di tengah-tengah, sehingga
arus barang maupun jasa itu baik bisa lewat udara, laut maupun lewat darat. Ini salah satu karena posisi kita yang sehingga mungkin peredaran narkoba itu ada yang melintas, dan insya Allah minggu depan saya langsung bertemu dengan Kepala BNK Pusat untuk bagaimana mengupayakan supaya di Kotim ini tidak di moratorium, tapi diizinkan untuk didirikan BNK-nya, supaya maksud kita ada fokus tersendiri, karena kalau dia berdiri sendiri maka nanti yang menjadi Kepala BNK paling tidak selevel AKBP kepolisian misalnya atau dari, tapi itu sehingga bisa lebih fokus berdampingan dengan Polres yang ada. Selama ini memang ada kasat narkoba di Polres, tapi tentunya tidak semaksimal kalau memang dia satu lembaga tersendiri. Mudah-mudahan doakan saja BNK Kotim bisa terbentuk paling tidak di tahun 2024 nanti. Dengan berdirinya BNNK diharap ada sebuah lembaga khusus yang fokus dalam menangani masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kota Waringin Timur. Sehingga dengan begitu, kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Bumi Habaring Hurung bisa ditekan. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 104 peserta mengikuti prosesi pengesahan warga Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti Angkatan 137-123 Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu 2 Desember. Persembahan tari tradisional suku Dayak berjudul Kuntau Bawi mengawali rangkaian acara pada kegiatan pengesahan warga Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti atau IKSPI Kerasakti Angkatan 137-123 Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu turut ditampilkan atraksi jurus dari ranting SMA Muhammadiyah dan jurus seni regu dari ranting Telaga Pulang. Turut hadir pengurus IKS Kerasakti Pusat, Daerah dan Cabang, Ketua Ikatan Pencaksilat Kota Waringin Timur, Ketua KONI Kotim, para ketua sejumlah perguruan pencaksilat di Kota Waringin Timur beserta undangan lainnya. Berikutnya dilakukan pembacaan sumpah warga yang dipimpin langsung Ketua Umum IKS Kerasakti Bambang Sunarja. Hingga diikuti dengan lantang oleh seluruh warga perguruan silat Kerasakti pada kegiatan yang dipusatkan di Banana Ballroom Hotel Wela Sampit. Sebanyak 2 perwakilan secara simbolis mengikuti penyematan sabuk tingkatan oleh Ketua Umum, hingga dilanjutkan dengan pembacaan ikrar kesetiaan pendekar tingkat 2. Dalam sambutan Ketua Umum IKSPI Kerasakti Bambang Sunarja mengatakan pengesahan ini adalah merupakan suatu pelantikan dari seorang anggota yang sudah mengikuti latihan selama 8 bulan dengan sabuk hitam begitu masuk menjadi anggota perguruan silat Kerasakti ini. Pengesahan itu adalah merupakan suatu pelantikan dari seorang anggota yang sudah mengikuti latihan selama 8 bulan ya, dari hitam begitu dia masuk menjadi anggota IKS, dari hitam ke sabuk kuning 4 bulan, setelah kuning naik ke sabuk biru 4 bulan. Jadi 8 bulan dia sudah bisa disahkan atau dilantik menjadi warga IKSP Kerasakti, yaitu menyandang gelar sabuk biru. Dan untuk yang pendekar, dari sabuk biru ke pendekar itu membutuhkan waktu kegiatan selama 8 bulan juga. Tapi ada batasan usia bagi seorang calon pendekar, minimal usianya harus 16 tahun. Durasi waktu sama dengan tingkat 1, yaitu 8 bulan. Berikutnya prosesi pengesahan berlangsung dalam suasana sakral dan hikmat yang hanya boleh diikuti oleh seluruh keluarga besar IKS Kerasakti. Menandai berakhirnya rangkaian ini, turut dilantunkan doa pengesahan yang dipimpin langsung Ketua Umum IKSPI Kerasakti Bambang Sunarja. Normansa, Hayat TV.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, harga emas perhiasan di Kota Sampit dilaporkan naik signifikan hampir 1 juta rupiah per gram pada akhir pekan kemarin. Pada Minggu 3 Desember, emas perhiasan 24 karat menembus harga Rp995.000 per gram. Harga emas perhiasan di Sampit terus meroket. Minggu 3 Desember kemarin harga emas perhiasan 24 karat tembus Rp995.000 per gram. Menurut owner toko emas Mitra Baru di PPM Sampit, Haji Sani, kenaikan harga emas perhiasan tersebut mulai terjadi sejak pertengahan bulan November 2023 lalu. Tak hanya emas 24 karat dengan kadar 99% yang meroket, emas dengan kadar mulai dari 30% juga melonjak drastis. Haji Sani menuturkan, beberapa minggu terakhir harga emas perhiasan kadar 99 memang sedang menguat mendekati harga Rp1 juta per gramnya. Namun kenaikan tersebut tidak membuat masyarakat menjual emasnya, bahkan mereka mencari emas model baru. Mereka memprediksi harga emas akan semakin melonjak di momen Natal dan Tahun Baru. Berikut selengkapnya rincian harga emas perhiasan di Sampit pada Minggu 3 Desember 2023. Emas perhiasan 24 karat atau kadar 99 dijual Rp995.000 per gram. Emas perhiasan 17 karat atau emas 750 atau emas putih dibanderol Rp840.000 per gram. Emas perhiasan 16 karat atau emas 700 atau emas Singapura berada di level Rp785.000 per gram. Emas perhiasan 9 karat atau emas 420 bertengger di harga Rp520.000 per gram. Emas perhiasan 8 karat atau emas 375 dilepas dengan harga Rp460.000 per gram. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pemirsa, pada November 2023, Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 0,23% dengan indeks harga konsumen sebesar 118,34. Inflasi terjadi disebabkan adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran. November 2023, Kota Palangkaraya mengalami inflasi sebesar 0,26% dan Sampit inflasi sebesar 0,17%. Inflasi yang terjadi di Kalteng ini atau gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit sebesar 0,23% dengan indeks harga konsumen sebesar 118,34. Inflasi gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit pada November 2023 terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok kesehatan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Inflasi tahun kalender yakni November 2023 terhadap Desember 2022 untuk gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit tercatat sebesar 2,33%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun yaitu November 2023 terhadap November 2022 sebesar 2,58%. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada November 2023 antara lain cabai rawit, beras, angkutan udara, ikan nila, ikan gabus, emas perhiasan, gula pasir, cabai merah, dan bawang merah. Yunus Muammariza, Hayat TV. Sementara itu, harga komoditas seperti beras, cabai rawit, emas perhiasan, dan gula pasir memicu inflasi di Kota Sampit. Pada November 2023, Kota Sampit mengalami inflasi sebesar 0,17%. Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2023 di Sampit secara umum juga menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada November 2023, Sampit mengalami inflasi sebesar 0,17% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 119,45 pada Oktober 2023 menjadi 119,65 pada November 2023.
Dengan tingkat inflasi tahun kalender yakni November 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 2,28 dan tingkat inflasi tahun ke tahun atau November 2023 terhadap November 2022 sebesar 2,57%. Inflasi pada November 2023 di Sampit sebesar 0,17%, terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan minuman dan tembakau, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kelompok kesehatan. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi di Sampit pada November 2023 antara lain beras, cabai rawit, ikan nila, emas perhiasan, ikan gabus, cabai merah, rimbang, ikan kapar, ikan patin, dan gula pasir. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain ikan tongkol, ikan ambu-ambu, bensin, ketimun, semangka, kacang panjang, terong, tomat, nangka muda, dan daging ayam ras. Yunus Muamariza, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.